Cerita berawal dari ingatan mimpi seorang pemuda yang berada di antah-berantah entah di mana. Ia menyadari bahwa dirinya telah mati akibat kecelakaan. Di hadapannya berdiri seorang malaikat yang memperkenalkan diri sebagai Michael. Malaikat itu menjelaskan bahwa pemuda tersebut akan direinkarnasikan ke dunia lain. Tidak ada misi khusus, tidak ada kewajiban untuk menyelamatkan dunia atau mengalahkan kejahatan tertentu. Pemuda itu hanya diberi satu kesempatan untuk hidup kembali. Nama pemuda itu adalah Ryo Mihara. Ketika ditanya apa harapannya, Ryo menjawab dengan sederhana. Dia hanya ingin menjalani kehidupan baru dengan tenang. Mendengar itu, Michael mulai menjelaskan dunia tempat Ryo akan dilahirkan kembali. Dunia itu bernama Pi, sebuah dunia sihir. Sekitar 20% penduduknya mampu menggunakan sihir. Setiap individu memiliki elemen sihir yang berbeda-beda, dan elemen sihir yang paling cocok dengan Ryo adalah elemen air. Setelah penjelasan singkat itu, proses reinkarnasi pun dimulai. Ryo terbangun kembali di sebuah rumah di dalam hutan. Hutan itu bernama Hutan Rondo. Di sekitarnya berdiri pepohonan besar dan suara alam yang tenang. Michael ternyata telah menempatkan Ryo di lokasi tersebut dengan cukup pertimbangan. Rumah itu dilengkapi persediaan makanan yang cukup untuk 2 bulan. Selain itu, rumah tersebut dilindungi oleh sebuah sihir penghalang yang berfungsi untuk mencegah monster mendekat. Saat melihat sebuah buku dan beberapa catatan di dalam rumah, Ryo menyadari sesuatu yang penting. Dia mampu membaca tulisan di dunia ini, meskipun bahasanya jelas berbeda dari bahasa yang dia kenal sebelumnya. Setelah memastikan kondisi sekitarnya aman, Ryo mencoba memahami kemampuan barunya. Dia mengulurkan tangannya dan membayangkan sebuah bulatan air terbentuk di telapak tangannya. Namun bentuknya tidak stabil dan kendalinya masih sangat buruk. Lalu Ryo ingin membuat air panas untuk mandi. Namun meskipun sudah mencoba berkali-kali, dia gagal memanaskan air tersebut. Merasa frustasi, Ryo memutuskan mencoba cara lain. Dia beralih ke metode tradisional, mencoba menyalakan api dengan kayu kering yang dia kumpulkan. Namun setelah berkali-kali mencoba, tidak satu pun kayu berhasil terbakar. Di saat itulah sebuah ide muncul di kepalanya. Dia kembali memusatkan perhatiannya pada air. Ryo membayangkan air yang dikompresi dengan menghubungkan atom oksigen dan hidrogen di antara molekul air tersebut. Proses itu berjalan perlahan, namun berhasil merubahnya menjadi kaca es yang tidak meleleh meskipun berada di bawah sinar matahari. Ryo kemudian memanfaatkan pantulan cahaya matahari dari permukaan kaca es itu. Api pun menyala. Dengan cara itu, Ryo akhirnya berhasil memanaskan air dan menikmati mandi air hangat pertamanya di dunia Pi. Setelah mandi, kondisi tubuh Ryo terasa jauh lebih baik. Pikirannya sudah jauh lebih jernih dibanding sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak bereinkarnasi, dia bisa duduk dengan tenang dan berpikir tanpa panik. Ryo mulai memeriksa isi rumah secara menyeluruh. Selain makanan kering dan air minum, dia menemukan beberapa peralatan dasar seperti pisau kecil, serta beberapa buku. Buku-buku itu berisi penjelasan dasar tentang dunia Pi, termasuk peta wilayah sekitar Hutan Rondo. Dari peta tersebut, Ryo mengetahui bahwa hutan tempat dia tinggal berada cukup jauh dari pemukiman manusia. Desa terdekat membutuhkan waktu berjalan kaki hampir 2 hari. Fakta itu membuatnya sadar bahwa dia tidak bisa bertindak sembarangan. Keluar dari hutan tanpa persiapan yang cukup bisa berakibat fatal. Ryo memutuskan untuk tidak terburu-buru. Dia memilih fokus bertahan hidup terlebih dahulu dan mempelajari kemampuannya secara perlahan. Setelahnya, dia mulai memikirkan cara untuk menjaga persediaan makanan. Dia sadar, berburu adalah satu-satunya jalan. Maka dari itu, dia berlatih mengendalikan sihirnya. Awalnya, serangannya terlalu lemah, yang bahkan tidak mampu menghancurkan target. Dia pun mencoba mempersempit keluaran air dan membayangkan semburan tipis berkecepatan tinggi. Meski percobaan pertama gagal, Ryo tidak menyerah dan terus mengasah imajinasi serta kontrol sihirnya. Malam itu, dia berhasil membalikan proses pembentukan es, memanaskan air hingga bisa kembali mandi. Keesokan harinya, Ryo melanjutkan latihan. Dia mencoba mengumpulkan uap air di udara, lalu membekukannya. Dia pun mencoba berbagai bentuk sihir air lainnya. Karena terlalu sibuk berlatih, dia lupa menyalakan api saat matahari masih tinggi. Akibatnya, malam terasa lebih dingin daripada biasanya. Hari-hari berikutnya, Ryo terus berlatih hingga cukup terampil untuk berburu sekaligus melindungi diri di dalam hutan. Dia mulai dengan mencari batu magnesium untuk membuat api, lalu mengumpulkan berbagai herba untuk penawar racun. Namun, tiba-tiba seekor babi hutan liar mengejarnya. Ryo sempat membekuk ketakutan. Dalam momen itu, dia kembali teringat dengan kematiannya akibat tertabrak.
Serangan babi itu begitu kuat, hingga mampu menumbangkan pohon besar. Nyaris saja, nyawanya melayang lagi. Namun, kali ini dia memberendekkan diri. Rio membekukan tanah di hadapan babi itu, membuatnya tergelincir, lalu menusuknya dengan sihir air tajam yang dia bentuk. Setelah selamat, dia pulang dan mempelajari kompendium monster edisi pemula. Dari situ, dia baru mengetahui bahwa babi hutan ternyata termasuk monster yang paling lemah. Sedangkan makhluk terkuat di dunia itu adalah naga dan iblis, bukan malaikat jatuh. Hari itu, Rio kembali berburu bahan makanan. Namun, sial, seekor burung raksasa tiba-tiba menyerangnya. Burung itu adalah Assassin Hawk, raja wali pembunuh dengan elemen angin. Cakar dan paruhnya setajam pisau. Ditambah lagi, dia mampu melancarkan sihir berupa tebasan angin yang mematikan. Rio berusaha melawan balik. Dia menembakkan es, tetapi burung itu dengan lincah menghindar dan menyambar Rio dengan kecepatan luar biasa. Dalam keadaan terdesak, Rio menciptakan sebuah gundukan es di hadapannya. Lalu, burung itu menebrak keras hingga matanya terluka. Merasa lawannya terlalu tangguh, raja wali pembunuh itu akhirnya mundur. Rio langsung terjatuh ke tanah, terengah-engah, namun lega karena selamat dari ancaman maut. Sayangnya, saat malam tiba, dia terseret di hutan akibat terus berlari menghindari serangan burung tersebut. Tanpa diduga, dia menyaksikan sosok menyeramkan, yaitu seorang penunggang kuda tanpa kepala. Hari-hari berikutnya berlalu lebih tenang. Rio semakin terbiasa berburu dan memasak hasil buruannya. Dia juga mengasah kekuatan sihirnya dengan menciptakan berbagai bentuk es baru. Suatu hari, dia menemukan laut, tetapi seekor kraken atau gurita raksasa menghalau kedatangannya. Meski begitu, kekuatan sihir airnya kini sudah cukup tajam untuk membelah batu dengan mudah. Suatu malam, Rio kembali ke danau tempat dia melihat sosok tanpa kepala itu. Ternyata, itu adalah Dulahan. Anehnya, sosok tersebut tidak tercatat dalam buku monster edisi pemula. Rio menduga dia bukanlah monster biasa, atau bahkan sesuatu yang berbeda. Rio memberanikan diri untuk bertarung dengannya. Namun, keterampilannya masih jauh dari kata cukup. Anehnya, Dulahan tidak berniat membunuhnya. Sejak saat itu, Rio rutin datang ke danau setiap malam untuk berlatih pedang bersamanya. Dulahan bahkan menghadiahkan Rio sebuah pedang es istimewa yang dapat berubah. Waktu berlalu, kulit Rio menghitam karena terpapar matahari dan karena kerasnya latihan. Hingga suatu hari, raja wali pembunuh yang dulu dia kalahkan kembali muncul. Namun kali ini dalam wujud evolusi yang jauh lebih menakutkan. Sayapnya dipenuhi aura gelap, kekuatannya meningkat, dan kini dia juga menguasai almen petir. Pertarungan sengit tidak terelakkan. Rio mengeluarkan pedang esnya. Tebasan angin raja wali itu dapat dia belah dengan skill ayunan. Namun, makhluk itu mengeluarkan jeritan nyaring yang mampu memecah perisai esnya. Pertempuran berlangsung seimbang. Hingga akhirnya Rio menunggu saat yang tepat, menahan serangan, lalu menusukkan pedangnya ke layar raja wali itu. Dengan nafas berat, dia memberi penghormatan terakhir pada lawannya. Dalam perjalanan pulang, seekor naga muncul di langit. Rio bersiap menghadapi maut. Namun naga itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, dia berbicara dengannya. Naga itu menanyakan tentang raja wali pembunuh yang berevolusi. Rio merasa bersalah dan meminta maaf karena telah membunuh bawahannya. Namun, sang naga justru memuji Rio atas pencapaiannya. Dia juga menyadari bahwa pedang es yang dibawa Rio bukan pedang es biasa, melainkan pedang Raja Peri, hadiah dari Dulahan. Keduanya berbincang panjang hingga matahari terbenam. Sebelum pergi karena dipanggil kawanannya, naga itu memperkenalkan dirinya dengan nama Lewin. Sementara itu di tempat lain, Malaikat Mihail menetap tabel berisi catatan tentang Rio. Dia teringat sesuatu, yaitu ada kemampuan penting yang dia lupa sampaikan pada Rio. Kemampuan itu adalah muda abadi, sebuah anugerah yang membuat tubuh Rio tidak akan menua dan tetap muda meski waktu terus berjalan. Keesokan harinya, Rio yang sedang ingin memakan asinan laut berjalan menuju pantai. Di sana dia menemukan sebuah perahu karam yang hancur terhempas ombak. Di dekatnya tergeletak seseorang, namun sayangnya dia sudah tidak bernyawa. Saat Rio mendengar intihan samar, dia segera berlari mendekat dengan perasaan lega. Ternyata masih ada yang selamat di sana. Malam sebelumnya, badai besar mengguncang laut. Ombak pasang bercampur hujan deras membuat kraken muncul dan menghancurkan kapal. Pemuda berambut merah yang selamat itu akhirnya terbangun di kamar sederhana milik Rio. Begitu keluar untuk melihat keadaan sekitar, dia langsung berpapasan dengan Rio. Pemuda itu merasa heran karena tak bisa merasakan kehadiran Rio.
Dia juga menaruh iba melihat pakaian Rio yang compang-camping. Meski dia menahan diri agar tidak terdengar menyinggung, dengan sopan dia memperkenalkan diri sebagai Abel, lalu mengucapkan terima kasih atas pertolongan Rio. Namun, Rio hanya bisa meminta maaf karena tak sanggup menyelamatkan orang lain yang ada di kapal. Perut Abel tiba-tiba berbunyi. Rio pun segera mengajaknya makan bersama. Dalam perbincangan, Abel penasaran mengapa Rio tidak memiliki pakaian yang layak. Rio menjelaskan bahwa di hutan ini tidak ada kain atau benang, sehingga dia hanya bisa bertahan dengan apa yang ada. Abel sempat menyarankan untuk membeli pakaian, namun dia cepat menyadari bahwa Rio tampaknya tidak punya uang karena tinggal jauh dari perkotaan, bahkan tanpa ada permukiman di sekitarnya. Rio kembali menjelaskan bahwa dirinya memang hidup seorang diri di hutan. Semua makanan yang dia miliki adalah hasil berburu. Abel bertanya apakah Rio menggunakan pisau. Namun, Rio memberi jawaban bahwa dia adalah seorang penyihir air. Perkataannya membuat Abel terkejut, sebab kini hampir setengah penduduk provinsi pusat adalah seorang penyihir. Sebaliknya, Abel sendiri adalah manusia biasa tanpa kekuatan sihir. Abel kemudian meminta tolong agar Rio menemannya ke pantai. Dalam perjalanan, Abel sempat bertanya tentang tongkat sihir kepada Rio. Rio kebingungan, sebab selama ini dia memang tidak pernah memilikinya. Abel merasa bersalah karena menyadari ucapannya menyinggung. Dia pikir mungkin Rio terlalu miskin untuk membeli tongkat sihir. Untuk menebus kesalahan tersebut, Abel kemudian berkata bahwa mulai sekarang dia ingin melindungi Rio. Sesampainya di pantai, jasad pria yang kemarin tergeletak sudah menghilang. Abel terdiam sejenak, lalu merasa beruntung karena bisa diselamatkan oleh Rio. Kalau tidak, mungkin dia juga akan bernasib sama. Dia pun meminta Rio agar berbicara santai layaknya seorang teman. Namun, setelah lama mencari, Abel tidak menemukan apa yang diharapkan di pantai. Dia pun mengubah tujuannya, yaitu meminta Rio menemaninya menuju kota di utara, tempat dia ingin bertemu kembali dengan teman-teman lamanya. Rio berpikir sejenak. Lalu dia setuju dengan syarat diberi waktu bersiap-siap dan mereka harus berangkat esok hari. Malamnya, Rio pergi ke danau untuk berpamitan dengan Dulhan. Dia mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan pelatihan yang telah diberikan, serta memohon agar diperbolehkan bertarung sekali lagi sebagai perpisahan. Dalam duel itu, meskipun Rio berhasil memukul mundur Dulhan, dia masih belum mampu menandingi stamina dan kekuatan penuh gurunya. Dulhan lalu berjalan menuju tengah danau. Dari pusaran air muncul sebuah pakaian penyihir, tanda bahwa Rio kini diakui sebagai manusia yang layak. Rio menerimanya dengan rasa hormat yang mendalam, lalu kembali mengucapkan terima kasih sekali lagi sebelum mereka berpisah. Keesokan harinya, Rio dan Abel memulai perjalanan mereka. Saat melintasi hutan, seekor babi hutan genas menghadang jalan. Abel meminta Rio untuk mundur dan hanya menyaksikan, karena dia sendiri yang akan menanganinya. Dari sana, Rio menyadari suatu hal penting. Meskipun tidak memiliki sihir, manusia tetap bisa bertarung dengan jurus, yaitu keterampilan berpedang dan penggunaan senjata. Setelah itu, mereka terus berjalan. Namun, ketika mendapati sekelompok lizardmen di area yang menguntungkan lawan, keduanya sepakat untuk memutar jalan. Sayangnya, lizardmen itu sudah menyadari keberadaan mereka dan langsung menyerang. Kali ini, giliran Rio yang maju ke depan, sebab jumlah musuh terlalu banyak. Abel terkejut menyaksikan Rio meluncurkan 4 tombak es sekaligus tanpa tongkat sihir. Bagi Abel, itu sesuatu yang luar biasa, karena umumnya manusia hanya bisa melepaskan satu mantra untuk satu sihir. Namun, bagi Rio, hal itu terasa wajar. Dalam perjalanan, Abel mulai menjelaskan tentang sistem mata uang. Rio mencoba menggenggam sebuah florin perunggu, sebuah mata uang resmi di kerajaan Kenaikli. Nama kerajaan itu terdengar keren bagi Rio. Abel lalu menambahkan bahwa selain Kenaikli, ada 2 negara besar lainnya, yaitu Kekaisaran Debuhi dan Federasi Hadeliu. Namun, Rio malah terganggu dengan nama Debuhi yang menurutnya aneh. Abel hanya bisa menggeleng, menganggap Rio lebih aneh karena mempermasalahkan nama sebuah negara. Kemudian, percakapan mereka terhenti saat sebuah batu besar tiba-tiba melayang ke arah mereka. Untung saja, Abel segiap dan berhasil menangkisnya. Tak lama, batu-batu di sekitar mulai menyatu, membentuk golem batu yang langsung mengepung mereka. Abel menyerang dari depan, berusaha mencari kelamaan makhluk itu, tetapi golem terus beregenerasi. Melihat peluang, Rio mencoba jurus barunya. Dia menciptakan sebuah kota es raksasa yang menimpa golem yang dihancur bergeping-geping. Abel benar-benar terkejut, sebab manusia biasa tak mungkin bisa menciptakan material seperti itu. Dalam perjalanan, mereka juga sempat menyaksikan pertarungan sengit antara binatang buas. Malamnya,
Abel bercerita tentang adanya dungeon di provinsi pusat. Rio yang selalu penasaran dengan hal-hal baru, langsung bersemangat ingin menjelajahinya suatu hari nanti. Keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan. Mereka hampir sampai di tempat tujuan, hanya perlu menyeberangi gunung di depan sekali saja. Namun, jalan semakin sulit. Di sana, tiba-tiba ada seekor Griffini yang muncul. Abel panik dan tidak bisa bergerak. Rio segera melemparkan daging yang dia bawa untuk mengalihkan perhatian. Abel tersadar oleh tindakan itu. Spontan, dia pun melakukan hal yang sama. Untungnya, Griffin itu teralihkan dan terbang pergi tanpa menyerang mereka. Sayangnya, tantangan berikutnya jauh lebih berbahaya. Seekor waif menghadang tepat di jalur yang harus mereka lewati. Abel tampak ragu, sebab biasanya butuh sekitar 20 petualang tingkat atas untuk mengalahkan seekor waif. Itu pun dengan kemungkinan korban jiwa. Rio lalu bertanya, apakah pertempuran akan lebih mudah jika waif itu bertarung di darat? Abel menjawab, hal itu setidaknya memberi peluang lebih besar. Tanpa ragu, Rio meluncurkan hujan tombak es ke arah sayap waif. Abel yang masih ketakutan, akhirnya maju untuk membantu. Dalam sekejap, sayap-sayap waif itu terkoyak dan segera membuat mereka jatuh dari langit yang tinggi. Setelah perjuangan keras, mereka pun berhasil mengalahkan kawanan itu, lalu mengumpulkan batu sihir yang dijatuhkan. Daratan hijau mulai terlihat dari kejauhan, namun Abel masih belum bisa memastikan di mana tepatnya mereka berada. Rio merasa cemas. Dia takut mereka tersesat hingga masuk ke wilayah Kekaisaran Rebuhi atau negara dengan nama yang begitu dia benci. Mendengar itu, Abel hanya menanggapi dengan kebingungan, lalu menenangkan Rio dengan mengatakan bahwa mereka cukup menyusuri jalan hingga mencapai kota Kailadi. Setibanya di sebuah kedai, Abel menyarankan Rio agar mendaftar sebagai petualang. Dengan memiliki kartu serikat, Rio akan mendapat identitas resmi serta bebas biaya masuk ke kota. Saat makanan yang mereka pesan datang, Rio langsung terkejut. Ternyata di dunia ini ada kar, sebuah makanan khas Jepang yang sangat dia sukai. Dia pun langsung menyukai hidangan itu dan menjadikannya makanan favorit di dunia Pi. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju kota Lun. Dalam perjalanan, hamparan ladang gandum terbentang luas. Seorang prajurit yang berjaga mengenali jubah serta rambut merah Abel. Dia begitu terkejut karena petualang yang sebelumnya dikabarkan hilang kini kembali dengan selamat, bahkan tanpa mengalami luka sedikitpun. Tujuan pertama mereka adalah Serikat Petualang. Dengan rekomendasi Abel yang sudah berperingkat B, Rio bisa langsung didaftarkan ke peringkat E, atau bahkan peringkat D. Peringkat dasar petualang dimulai dari peringkat E lalu meningkat ke atas. Meski begitu, Rio tak terlalu memikirkan masalah uang. Sebab batu sihir weapon yang mereka bawa nilainya sangat tinggi. Di dalam guild, Abel disambut hangat oleh para anggota. Semua merasa lega karena Abel kembali dengan kondisi baik. Rio hanya tersenyum tipis, lalu memilih keluar agar tidak mengganggu memen pertemuan itu. Saat berjalan di lorong, seorang elf memperhatikannya. Tampaknya dia mengenali pakaian yang dikenakan Rio, karena itu adalah pakaian khusus pemberian Tuhan. Terlebih, itu juga merupakan simbol pengakuan dari Raja Peri. Elf itu terlihat sangat cantik. Namun karena ada urusan lain, dia segera pergi. Tak lama, Abel menghampiri Rio dan menariknya masuk kembali ke dalam. Dia memperkenalkan Rio sebagai penyelamatnya sekaligus calon petualang baru. Para anggota guild pun mengucapkan terima kasih pada Rio karena telah menyelamatkan Abel. Setelah suasana tenang, Abel dan Rio menuju meja resepsionis. Abel langsung mengajukan rekomendasi agar Rio masuk ke peringkat D. Biasanya tak ada seorang pun yang pernah mendapatkan dukungan dari anggota Parti Pedang Merah Tua. Meski begitu, resepsionis tetap meminta bukti fisik sebelum pengajuan diterima. Dia mempersilahkan mereka menunggu di ruang pertemuan sambil memanggil ketua guild. Tak lama kemudian, seorang pria berwibawa masuk. Begitu melihat Abel selamat, Abel kemudian menjelaskan tujuannya membawa Rio ke guild. Ketua guild langsung menyetujuinya. Namun, seperti yang dikatakan resepsionis, mereka tetap memerlukan bukti dari kekuatan Rio. Abel dengan serius memperingatkan ketua guild bahwa Rio jauh lebih kuat darinya. Sebagai bukti, dia menyerahkan batu sihir hasil buruan mereka. Begitu melihatnya, ketua guild langsung terkejut. Dia tahu batu sihir itu berasal dari tubuh White, makhluk berbahaya yang sangat sulit ditaklukkan. Dia bahkan sempat panik, sebab tak mungkin dua orang saja bisa melawannya. Namun, Abel menegaskan bahwa mereka memburunya di pegunungan, wilayah berbahaya yang bahkan para petualang jarang mendekatinya. Ketua guild benar-benar terkesima. Hal itu sudah membuktikan bahwa Rio memang layak mendapatkan peringkat D.
Kemudian, obrolan mereka terhenti ketika seorang gadis mungil bernama Lin muncul. Reaksinya sama seperti ketua guild. Dia begitu terkejut, sekaligus merasa lega. Para anggota tim lain pun tersenyum melihat Abel kembali dalam keadaan selamat. Ketua guild memberi ruang bagi para anggota Pedang Merah Tua untuk berkumpul. Sementara dia sendiri membawa Rio untuk mengurus dokumen pendaftaran. Dalam perjalanan, Rio bertanya apakah dia benar-benar boleh langsung diterima di peringkat D. Ketua guild menjelaskan bahwa dirinya sangat mengenal kekuatan Abel. Sebagai ketua Pedang Merah Tua, Abel memang sangat kuat. Namun tetap mustahil baginya untuk melawan seekor waif seorang diri. Karena itu, ketua guild sepenuhnya mengakui kekuatan yang dimiliki Rio. Lama kemudian, resepsionis datang untuk memproses pendaftaran. Dia memperkenalkan diri sebagai Nina. Prosesnya dimulai dengan wawancara singkat. Karena Rio belum memiliki tempat tinggal, pihak guild memberinya kamar untuk digunakan selama 300 hari. Setelah itu, dia dijadwalkan mengikuti kursus pengenalan Dungeon 2 hari lagi pada pukul 9 pagi. Lokasinya di ruang pertemuan lantai 3. Setelah wawancara selesai, Nina mengeluarkan sebuah plat besi dan meletakkannya di atas kristal. Rio diminta menaruh tangannya. Lalu cahaya muncul dan mengukir informasi dirinya ke dalam plat tersebut. Kini, plat itu resmi menjadi kartu serikat miliknya. Setelah mendaftar, Abel mengajak Rio membeli pakaian baru serta tongkat sihir. Rio heran untuk apa dia memerlukan tongkat. Lalu Abel menjawab bahwa seorang penyihir memang membutuhkan tongkat sihir. Namun, Rio mengaku bisa menggunakan sihir walau tanpa tongkat sekalipun. Bahkan, dia juga mampu bertarung jarak dekat dengan menggunakan pedang. Hal itu tentu saja mengejutkan Abel, karena dia baru mengetahui Rio juga bisa menggunakan pedang. Malam harinya, Gil mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan Rio. Mereka berpesta hingga pagi. Rio yang kelelahan akhirnya diantar ke kamar Gil dan ditempatkan bersama para petualang yang memiliki peringkat F di sana. Dia bertemu Niels, pria berambut coklat, dan Eto, pemuda berambut pirang. Eto dengan antusias mengajaknya berbicara dan memperbolehkan Rio berbicara santai dengannya. Rio pun merasa nyaman. Eto juga merasa lega karena Rio mudah diajak berbicara. Tak lama, dia kembali dengan seorang petualang tingkap F lainnya bernama Amon. Pemuda berusia 16 tahun itu datang menjadi petualang setelah keluarganya meninggal. Sementara itu, di sisi lain ruangan, Lin menghentakkan meja dengan keras. Dia tak percaya dengan penjelasan Abel tentang kemampuan si Rio yang dianggap mustahil. Biasanya, orang biasa tidak mampu melancarkan sihir jarak jauh. Apalagi, Rio sanggup menciptakan banyak kotak es tanpa kehabisan mana. Abel hanya bisa mengatakan apa yang dia lihat sendiri, meskipun orang lain sulit mempercayainya. Satu-satunya penyihir yang dia tahu memiliki kemampuan luar biasa hanyalah penyihir Inferno, yang apinya mampu membakar ribuan pasukan kekaisaran dengan satu rapalan. Bahkan melenyapkan kotak hanya dengan satu teriakan. Jika perkataan Abel benar, maka si Rio sudah melampaui batas logika. Karena itu, mereka semua sepakat tidak ingin menjadikannya musuh. Namun, Lin merasa khawatir Rio suatu saat berpihak pada kekaisaran. Abel menepis kekhawatiran itu dengan tegas, mengatakan bahwa Rio tidak mungkin berpihak ke Kaisaran Debuhi, hanya karena dia membenci namanya yang menurutnya terdengar buruk. Semua orang terdiam kebingungan, tidak memahami apa maksudnya. Tianenya, Abel pun sama bingungnya dengan mereka. 8 hari telah berlalu sejak mereka mempelajari teori dasar tentang Dungeon. Siang ini, para peserta akan memulai penjelajahan ke lantai pertama Dungeon. Rio sempat memperingatkan Amun agar tidak terlalu gugup, supaya dia tidak cepat kelelahan saat siang nanti. Dalam sesi tanya-jawab, Rio mengangkat tangan dan bertanya apakah di dalam Dungeon tersedia fitur penjelajahan instan. Guru menjelaskan bahwa fitur itu hanya ada di Dungeon Provinsi Selatan, sementara Dungeon Kota Lun tidak memilikinya. Kota Lun sendiri memang dibangun dengan Dungeon sebagai pusatnya. Setiap beberapa tahun, jumlah kemunculan monster meningkat akibat fenomena yang disebut gelombang pasang besar. Untuk menjaga serangan, dinding ganda pun dibangun agar monster tidak bisa menembus kota. Untungnya, saat ini gelombang pasang besar diperkirakan belum akan terjadi. Para peserta pun diperbolehkan menjelajah secara mandiri selama masih berada dalam jarak pandang dari pintu masuk. Rio dan Amon membentuk tim. Dari jauh, Rio sudah bisa merasakan aura dari makhluk Dungeon. Rio akan melumpuhkan monster dengan sihir, sementara Amon yang akan memberi serangan penutup. Monster yang mereka hadapi adalah semut besar, dan Rio mengingatkan bahwa kelemahannya ada di pangkal leher. Dengan tombak es yang dia ciptakan, Rio langsung melumpuhkan semut itu. Amon, meski ketakutan, memberanikan diri maju untuk menghabisinya.
Rio menempuk tangan sambil memuji keberanian Amon. Setelah itu, dia segera mengeluarkan pisaunya untuk mengambil batu sihir dari tubuh semut tersebut. Keberhasilan ini membuat teman-teman sekamar mereka di kamar 15 merayakan pencapaian Rio dan Amon yang resmi lulus kursus Dungeon. Amon berencana kembali menjelajah Dungeon. Rio pun menawarkan diri untuk menemaninya, karena dia sendiri berniat menjelajah hingga ke lantai 3. Namun, melihat ada semut besar membuat dia merasa ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, Abel muncul dan menjelaskan dengan santai bahwa semut-semut itu menggali terowongan hingga mencapai lantai 1. Kehadirannya mengejutkan para petualang tingkat F. Rio lalu meledek Abel bahwa petualang veteran sepertinya tidak seharusnya menjahili pemula. Namun, Abel menjawab bahwa dia hanya ingin memberikan wawasan agar mereka tidak khawatir. Dia bahkan balik meledek Rio yang dianggap memiliki masalah kepribadian. Ternyata, Abel kabur dari rekan-rekan setimnya yang baru kembali dari misi. Mereka berniat melaporkannya ke Gil, tetapi Abel malah menemui Rio lebih dulu. Akhirnya, rekan-rekannya terpaksa menyeret Abel agar tidak kabur lagi. Keesokan harinya, Rio dan Amon kembali memasuki Dungeon. Kali ini, Amon sudah jauh lebih berani. Rio kemudian menyadari bahwa gaya berpedang Amon mirip dengan Abel. Amon pun bercerita bahwa gurunya adalah mantan petualang bernama Kero, yang pernah belajar di sekolah pedang besar ibu kota. Dan gaya berpedang itu dikenal sebagai aliran Hyum. Amon menebak bahwa Rio juga memahami seni berpedang. Namun, sebenarnya Rio tidak terlalu paham karena gaya bertarungnya orisinil dan tidak resmi. Keesokan harinya, Rio pergi ke perpustakaan untuk mempelajari alkimia. Sayangnya, buku-buku yang menarik perhatiannya tidak boleh dibawa pulang. Sehingga dia pun berniat mencari cara untuk membelinya. Namun, tiba-tiba langit mendadak gelap akibat adanya gerhana matahari. Rio merasakan kejanggalan. Dan benar saja, semburan api tiba-tiba meluncur ke arahnya. Beruntung, dia sempat berlindung di waktu yang tepat. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya berubah. Dia terseret ke dimensi asing, hanya berdua dengan seorang iblis. Rio ingin kabur. Tetapi sayangnya, dia tidak menemukan jalan keluar. Dia segera membangun lapisan dinding es untuk menahan ledakan api. Namun, iblis itu begitu kuat. Dengan jari telunjuknya, dia memadatkan angin yang langsung mengincar jantung Rio. Untung saja, baju pemberian Raja Peri Dulahan mampu melindunginya. Iblis itu tampak mengenali hubungannya dengan Dulahan, lalu mengunuskan pedang dan menyerang dengan kecepatan luar biasa. Rio kesulitan untuk bertahan. Puluhan tombak es yang dia ciptakan tak ada yang mengenai sasaran, karena iblis itu bebas melayang dengan kendali angin. Terkejut oleh kecepatan si Rio, iblis itu sampai menyebutnya sebagai monster. Namun, Rio menolak pengakuan dari makhluk gila yang hanya ingin membunuhnya. Meski serangannya tak mampu menembus perisai api dan dinding batu lawannya, Rio akhirnya berhasil melukai bibir iblis itu dengan semburan air bertekanan tinggi. Sayangnya, luka itu segera pulih. Saat itu, pedang mereka sempat beradu, tetapi malah membuat Rio terpental. Saat iblis itu mengeluarkan api lagi, hujan deras menedak turun. Tetes-tetes air berubah menjadi uap panas di kulitnya, memaksanya menutupi diri dengan perisai tanah. Walau sempat tertawa pulas, iblis itu menyadari bahwa waktunya telah habis. Sebelum pergi, dia memperkenalkan diri sebagai Leonor Uraka. Dia mengakui Rio berbahaya karena bisa mengubah identitasnya dan berjanji akan kembali setelah menjadi lebih kuat dengan tujuan membunuh Rio. Setelah pertarungan itu, Rio kembali ke dunia nyata. Dia mendapati teman-temannya sedang dirundung sekelompok siswa. Tanpa banyak bicara, Rio menjatuhkan mereka satu persatu, hingga hanya menyisakan pemimpinnya. Rio lalu memberikan potion kepada Eto, agar bisa menyembuhkan teman-temannya. Saat mereka mandi bersama untuk beristirahat, Eto memperhatikan pundak Rio yang terluka akibat serangan Leonor. Dia langsung menyembuhkannya. Tetapi Rio memilih merahasiakan detail pertarungan tadi agar mereka tidak panik. Niels, Eto, dan Amon melakukan penjelajahan Dungeon untuk mencari batu seir yang bisa ditukar dengan uang. Namun, ada sesuatu yang aneh. Goblin terlihat muncul di lantai 5, padahal biasanya mereka hanya muncul di lantai yang lebih dalam. Merasa tidak ada yang beres, Niels memutuskan untuk segera kembali. Dia teringat pesan Abel untuk tidak pernah memaksakan diri jika menemui situasi mencurigakan. Sementara itu, Rio tengah berlatih sendirian. Dia ingin menjadi lebih kuat agar mampu menghadapi para iblis. Salah satu hal yang dia pikirkan adalah cara berpindah tempat dengan cara yang cepat. Meski dia tidak memiliki siar angin seperti Leonor, dia mencoba membekukan jalannya, lalu menggunakan dorongan jet air di punggungnya. Sayangnya, kecepatannya masih jauh lebih kalah dibanding siar angin.
Meski begitu, Rio tidak menyerah dan memutuskan pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu lebih banyak tentang iblis dan alkimia. Di perpustakaan yang sunyi, Lin diam-diam mempelajari siar terlarang. Dia mencari informasi mengenai kekuatan air yang bisa berubah menjadi dinding es raksasa. Namun, di buku manapun, dia tidak menemukannya. Kemungkinan besar, itu adalah siar orisinil dan biasanya hanya penyiar setingkat Inferno yang mampu melakukannya. Kembali ke Serikat Petualang, Rio petualang peningkat air itu menyerahkan batu siar goblin dan menceritakan keanehan yang mereka temui. Nia, sang resepsionis, segera melaporkannya pada Ketua Serikat. Tak lama, Ketua Serikat memanggil dua parti pertama, Padang Merah Tua dan Brigade Putih. Setelah semuanya berkumpul, dia menjelaskan tentang kemunculan goblin di lantai dasar. Ketua Serikat meminta mereka menyelidiki lebih dalam untuk memastikan apakah ini merupakan tanda-tanda gelombang pasang besar atau sebuah fenomena di mana populasi monster meledak. Sudah 10 tahun sejak terakhir kali fenomena itu terjadi dan kini kemungkinan besar itu akan terulang. Sebagai imbalan, Ketua Serikat menawarkan 100 koin emas sebagai uang muka dan 200 koin emas setelah misi selesai. Dia pun meminta kedua parti itu bersiap-siap pada esok pagi tanpa ragu baik Padang Merah Tua maupun Brigade Putih setuju menerima permintaan tersebut. Besok paginya, Rio sudah bangun lebih awal dan bersiap pergi ke perpustakaan. Teman sekamarnya yang baru saja bangun menyapa Rio dan menanyakan apa rencananya untuk hari ini. Rio menjawab bahwa dia berniat mencari buku di bagian utara perpustakaan yang belum pernah dia kunjungi. Lalu dia balik bertanya, apakah mereka akan pergi ke Dungeon hari ini. Dengan semangat, Niels menganggukkan kepala. Namun, mereka belum mengetahui bahwa Dungeon sedang ditutup sementara. Pada saat yang sama, para petualang tingkat tinggi tengah bersiap memasuki Dungeon untuk memeriksa tanda-tanda gelombang pasang besar. Ketika semua sudah siap, Ketua Serikat hendak membuka pintu Dungeon. Tetapi Abel menghentikannya karena merasakan firasat buruk. Dia meminta Lin untuk menggunakan sihir angin guna memindai lantai pertama. Lin pun merapal mantra dan segera merasakan ratusan reaksi berbahaya di sekitar pintu masuk. Ketua Serikat langsung memerintahkan semua orang untuk mundur dan pintu Dungeon segera ditutup rapat. Tak lama kemudian, pengumuman larangan memasuki Dungeon dipasang di Serikat. Suasana semakin tegang ketika seorang informan datang membawa kabar memerintahkan seluruh petualang untuk bergabung dalam quest darurat prioritas tinggi. Quest tersebut yaitu menyerang dari dinding pertahanan pertama Dungeon. Sementara itu di perpustakaan, Rio bertemu dengan seorang elf yang pernah dia lihat sebelumnya di depan Serikat. Mereka pun berkenalan. Elf itu memperkenalkan diri sebagai Sarah. Dia bertanya tujuan Rio datang ke perpustakaan. Sebenarnya, Rio ingin mencari informasi tentang iblis, tetapi dia tak bisa mengatakannya begitu saja. Sebagai gantinya, dia menjawab sedang mencari buku alkimia tentang cara menggerakkan golem. Karena sudah hafal hampir semua lita koleksi buku, Sarah menunjukkan jalan menuju rak yang berisi buku-buku tentang golem. Fakta menarik pun terungkap, Sarah adalah satu-satunya elf di kota ini. Sama seperti yang pernah disebut Abel, dia meninggalkan hutan dan memilih hidup sebagai petualang. Kini, dia merasa beruntung karena bisa bertemu Rio. Di dinding pertahanan pertama, para petualang tingkat tinggi sudah bersiap menghadapi gelombang serangan. Tiba-tiba, pintu Dungeon hancur dihantam para goblin. Ketua Serikat memerintahkan serangan jarak jauh, yaitu panah dan sihir api ditembakkan tanpa henti. Bala bantuan kesatria wilayah pun datang, namun jumlah goblin kali ini jauh lebih banyak dibanding gelombang pasang sebelumnya. Pertempuran sengit pun pecah. Abel mengingatkan Lin agar menghemat mana. Saat persediaan panah hampir habis, para petualang tingkat rendah datang membawa suplai baru. Niels selalu menyampaikan pesan dari Ketua Serikat kepada Abel. Partinya akan turun ke garis depan begitu goblin besar muncul. Dan benar saja, setelah sekian lama bertarung, muncul 3 goblin jenderal sekaligus, tanda bahwa sang Raja Goblin ikut bersama mereka. Abel dan Phelps maju menghadapi para jenderal, sementara rekan mereka menahan para sisanya. Abel berhasil menembus lengan lawannya, lalu tiba-tiba merasakan insting bahaya dari arah pintu Dungeon. Dia segera berteriak agar semua orang menunduk. Sang Raja Goblin menyerang tanpa ragu, bahkan membunuh pasukannya sendiri demi mengenai para petualang. Untungnya, refleks cepat Abel menyelamatkan mereka. Abel dan Phelps langsung maju menghadapi raja itu. Armor Raja Goblin begitu keras hingga sulit ditembus. Namun, dengan usaha keras, Abel pun berhasil menusukkan pedangnya ke dada sang raja. Meski begitu, makhluk itu belum mati. Abel selalu mempercayakan serangan terakhir pada Lin. Dalam sekejap, sihir kuat Lin menghantam Raja Goblin dan mengakhiri pertarungan itu. Saat sang raja itu tumbang dan terkapar,
Semua orang akhirnya bisa menarik nafas lega. Rio terkejut melihat para petualang yang sedang berpesta. Dia tidak tahu bahwa hari itu baru saja terjadi gelombang pasang besar. Berbeda dengan para petualang yang bisa merayakan kemenangan, Ketua Serikat belum bisa bernafas lega. Masih banyak hal yang harus diurus, terutama kedatangan para peneliti dari ibu kota kerajaan, meskipun Dungeon dipastikan tutup selama sebulan. Di lobi Serikat, Niels menceritakan pertempuran sebelumnya dengan penuh semangat. Menurutnya, tokoh utama dalam pertempuran melawan Goblin adalah Abel, yang bahkan sempat menjelaskan teknik bayangan sempurna miliknya, kemampuan untuk menghindari serangan sihir dengan presisi. Namun, perhatian Lin justru tertuju pada Rio. Dia bertanya apakah benar Rio bisa menciptakan dinding es di udara. Rio menjawab santai bahwa dia memang bisa melakukannya, bahkan hingga jarak sekitar 40 meter. Lin terkejut karena menurutnya kemampuan itu mustahil dilakukan oleh orang biasa. Dia pun menyimpulkan bahwa sihir milik Rio benar-benar orisinil. Abel yang sudah terbiasa dengan sikap Rio, hanya tersenyum kecil. Dia tahu betul bahwa Rio sebenarnya tidak memerlukan mantra sama sekali. Beberapa hari berlalu, Rio petualang peringkat EB kebingungan karena tidak ada permintaan pekerjaan. Para klien menarik quest mereka, akibat ditutupnya Dungeon. Sementara itu, Rio juga kesulitan karena tidak bisa menemukan biji tembaga sihir untuk latihan alkemisnya. Dia pun menawarkan quest pribadi kepada trio tersebut. Misi itu adalah mencari biji tembaga sihir di luar Dungeon. Sebagai imbalan, dia berjanji akan membayar 4 koin emas meskipun hasilnya sedikit. Bila mereka berhasil menemukan biji tembaga sihir, bayarannya akan dihargai 25 koin emas per biji. Dengan satu syarat, mereka harus kembali dengan selamat. Dengan mempertimbangkan harga pasar di ibu kota, jelas tawaran Rio jauh lebih menguntungkan. Trio itu pun menerimanya dengan senang hati. Namun, tidak semua berjalan tenang. Dari jendela penginapan, Rio melihat sekelompok kesatria kerajaan menyeret seorang perempuan ke gang belakang. Seorang pria berusaha menolongnya. Kesatria itu pun marah. Namun tiba-tiba saja langkahnya menjadi berat hingga dia terjatuh. Tepat saat situasi memanas, Phelps muncul dan menghentikan mereka. Awalnya, para kesatria masih sombong, tidak menyadari bahwa petualang di depan mereka sebenarnya adalah seorang bangsawan kerajaan. Begitu mendengar nama Heinlein keluarga Phelps, wajah mereka langsung pucat. Dengan tegas, Phelps pun mengusir mereka. Pria yang diselamatkan itu berterima kasih. Phelps sempat meniri ke arah jendela. Dia menyadari bahwa Rio diam-diam membekukan sepatu besi kesatria tadi. Namun, dia pura-pura tidak tahu. Karena jelas, Rio ingin menjembunyikan kekuatannya. Saat makan malam, Rio yang biasanya makan bersama 3 orang lainnya, kali ini duduk sendirian. Tak lama, Abel datang untuk makan di meja yang sama. Rio langsung menegaskan bahwa dia tidak akan mentraktir meskipun duduk bersama. Abel menjawab dengan kesal bahwa dia tidak pernah mengharapkan pemberian dari juniornya. Namun, Rio dengan santai menimpa bahwa senior seharusnya boleh mentraktir juniornya kapan saja. Hal ini membuat Abel makin jengkel. Terutama karena dia tahu Rio sebenarnya sudah kaya, sehingga tidak masuk akal jika dia harus mentraktirnya. Setelah sedikit berdebat, Abel kembali ke inti pembicaraan. Dia meminta Rio menemaninya menguasai para kesatria yang sering membuat masalah dia di Jerik Merah. Namun, saat melintas, Rio melihat sesuatu yang mencurigakan. Sekelompok petualang yang tidak dia kenal bertindak secara diam-diam. Rio dan Abel pun membutuhkan mereka hingga masuk ke gang gelap. Tiba-tiba, mereka disergap dari belakang. Tapi, Rio beraksi lebih cepat dan melumpuhkan mereka dengan batu es. Dari tubuh mereka ditemukan sebuah kotak alat alkemis. Rio ingin memilikinya. Namun, Abel menolak dan menyimpannya sebagai barang bukti. Setelah memiliki kartu identitas, ternyata mereka adalah petualang tingkat C yang berasal dari ibu kota Handeliu. Di sisi lain, kesatria yang dendam pada Phelps berusaha membuntutinya untuk membunuhnya. Namun, mereka salah perhitungan. Kekuatan Phelps begitu besar, hingga tubuh kesatria itu terbakar habis tanpa meninggalkan abu. Sementara itu, masalah lain muncul di Ketua Serikat. Para peneliti dari ibu kota mengambil alih persediaan makanan milik Gil, bahkan mendesak agar Dungeon segera dibuka kembali. Mereka juga menuntut perlindungan dari para petualang. Padahal, itu bukan kewajiban Gil. Seorang peneliti bernama Clip dengan angkuh mengklaim bahwa mereka memiliki otoritas penuh dari Raja untuk melakukan penelitian dan memaksa Ketua Serikat tunduk pada perintah mereka. Namun, Ketua Serikat menolak keras perintah tidak masuk akal tersebut. Pemimpin tim penelitian mencoba menengahi dengan mengusulkan agar persediaan makanan dipasok dari kota tetangga. Namun, Clip kembali menekan soal pembukaan Dungeon. Dengan berat hati,
Ketua serikat akhirnya menyetujui. Tetapi dengan syarat, jika sesuatu menimpa kota, guild, atau petualangnya, maka pihak serikat tidak akan bertanggung jawab. Clip jelas tidak senang dengan keputusan tersebut. Sementara Harold mencoba cari jalan tengah dengan berniat menyewa petualang berbayaran tinggi. Ketua serikat pun menyerahkan keputusan itu kepada para petualang sebalik memperingatkan mereka agar berhati-hati karena bahaya Dungeon setelah gelombang pasang besar. Keesokan harinya, Rio mengunjungi restoran yang direkomendasikan anggota party Abel. Di depan restoran, seorang gadis kecil berlari dan tanpa sengaja bertemu dengannya. Gadis itu meminta Rio mengantarkannya kepada anggota pedang merah tua. Dia lalu menyerahkan sebuah surat dari gurunya yang berisi permintaan perlindungan selama melakukan penyelidikan. Abel segera memahami alasan di balik penutupan Dungeon. Dia teringat beberapa tahun lalu, sekelompok petualang tingkat A pernah masuk ke Dungeon setelah gelombang besar. Namun, tak satu pun mereka kembali. Sebelum pergi, Rio berpamitan. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Natalie. Mendengar nama itu, Lin penasaran apakah dia pernah mendengar sihir untuk menciptakan dinding es dari jarak jauh. Natalie mengaku tidak pernah mendengarnya. Lalu balik bertanya apakah sihir semacam itu sungguh ada. Abel lalu memanfaatkan kesempatan ini untuk menegaskan kepada teman-temannya agar tidak macam-macam dengan Rio. Menurutnya, sekalipun mereka melawan bersama, mereka tetap tidak sebanding dengannya. Abel bahkan meminta Natalie jika suatu saat ada situasi darurat, agar dia mempercayakan keselamatannya kepada Rio. 3 hari kemudian, kelompok itu sudah berada di lantai ke-7 Dungeon. Meski sejauh ini belum menemukan sesuatu yang mengejutkan, para peneliti dari pusat kerajaan terlihat terburu-buru dan Rihak menyebutkan bahwa mereka bekerja berdasarkan teori bahwa monster gelombang pasang berasal dari bawah lantai 38. Tak lama, mereka menemukan portal gerbang misterius. Dengan cepat, alat-alat pengukur mana dipasang. Namun, sebelum ada reaksi lebih lanjut, para peneliti itu tiba-tiba menghilang secara bersamaan setelah masuk ke dalam portal.